Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk terus mencari ilmu, terus berdiskusi, menggali jejak sejarah para ulama, pergerakan ulama, terutama di Indonesia pada khususnya. Oke, alhamdulillah pada kesempatan hari ini suara saya terdengar ini, Ustaz? Oke, udah terdengar. Tadi bergaung awalnya, sekarang sudah jelas. Silakan. Ya. Oke, pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita kedatangan salah seorang juru kunci dari Kiai Haji Ahmad Rifai Kalisala. Jadi saudara atau rekan kita Hawaji SPD Eshum, ya kalau nggak salah gelarnya. Jadi Mas Hawaji ini sudah lama sepertinya mengkaji tentang Kiai Ahmad Rifai, dan tentunya pada malam hari ini kita akan menunggu sajian yang benar-benar komprehensif dari pemaparan beliau. Dan kalau kita flashback dalam sejarah, misalnya ada beberapa ulama yang tipe-tipe perlawanannya berbeda-beda. Misalnya saya baca di disertasinya Dr. Ustadz Mujib. Jadi ada ulama-ulama yang model perlawanannya itu dalam diam, ada yang dengan teks, ada yang tidak melawan atau bahasanya itu nyingkreh atau minggat bahasa Jawanya. Nah, itu ada tipe-tipe ulama yang demikian. Nah, bukan kebetulan, Kiai Ahmad Rifai sendiri masuk dalam kategori ulama seperti Kiai Soleh Darat yang melakukan perlawanan dalam karya-karyanya. Jadi meskipun mungkin mendapatkan kritik karena maksud saya kritik dari orang-orang zaman dulu, bahkan ulama-ulama yang bekerja untuk Belanda pada zaman dahulu. Karena redaksi-redaksi yang digunakan oleh Kiai Ahmad Rifai ini tergolong sangat kasar dan dengan kata-kata yang lugas, ya bisa dibilang tipe orang pesisir Jawa lah. Selanjutnya akan disajikan secara komprehensif oleh kita. Kepadanya saya berikan waktu dan tempat. Monggo. Ya baik, terima kasih untuk moderator yang sudah membuka kegiatan rutinan 2 minggu sekali ini. Jadi memang di komunitas penikmat buku ini ada rutinan 2 minggu sekali, yang mungkin yang hari ini baru pertama kali ikut, ini sekaligus untuk ya mungkin di kesempatan-kesempatan lain bisa ikut. Terima kasih karena sudah bisa bergabung pada malam hari ini. Ya, sesuai dengan jadwal, pada malam hari ini saya diberi tugas untuk membawakan biografi tokoh, yaitu Kiai Haji Ahmad Rifai Kalisala. Kiai Haji Ahmad Rifai Kalisala ini terkenal perjuangannya itu sangat istilahnya sangat keras terhadap Belanda, tapi kekerasan perjuangan beliau itu tidak sampai perjuangan fisik, melainkan perjuangan melawan dengan menggunakan nazam-nazam atau syair-syair. Kalau dalam bahasanya Pak Adib Misbahul Islam itu disebut puisi perlawanan pesantren. Tapi di balik kisah-kisah heroik dari Kiai Rifai ini ternyata banyak sekali stigma-stigma negatif yang nempel pada beliau. Bahkan ada yang sampai menyebut Kiai Rifai Kalisala ini sebagai seorang yang sesat dan juga penyesatkan. Apakah benar seperti itu? Ya, mari kita coba kaji bersama malam hari ini, yaitu dalam biografi perjuangan dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai. Ya, kita mulai di
biografinya. Beliau Kiai Rifai Kalisalak dilahirkan di Kampung Tempuran, yaitu letaknya di Kendal. Kampung Tempuran ini nama desa dulu, kampung lebih tepatnya. Kalau sekarang Kampung Tempuran ini masuknya ke Gang Kenanga, sebelah selatan Masjid Agung Kendal, gang pertama kalau tidak salah. Nah, beliau dilahirkan tahun 1786 Masehi. Jadi kalau kita lihat dari segi umur, beliau ini bahkan lebih tua dari Syekh Nawawi Banten maupun Syekh Khalil Bangkalan ya. Kemudian, seperti umumnya ulama pada zamannya, pendidikan awal Islam Kiai Rifai juga didapat dari keluarganya sendiri, yaitu dari orang tuanya. Orang tuanya Muhammad Marhum bin Abu Suja yang ketika itu menjabat sebagai landrat itu penghulu daerah Kendal. Kiai Rifai belajar pendidikan agama dari keluarganya selama kurang lebih 6 atau 8 tahun. Ketika berumur 6 tahun, Muhammad Marhum ini meninggal dunia, disusul dengan kakeknya yang meninggal dunia 2 tahun kemudian. Sehingga ketika berusia 8 tahun, Kiai Ahmad Rifai ini kemudian diungsikan atau diasuh oleh kakak iparnya, yaitu Kiai Asy'ari Kaliwungu. Nah, mulai dari sinilah kemudian beliau lebih memperdalam lagi keilmuan Islamnya, bahkan sampai berarti sekitar 20 tahun beliau belajar di pesantren Kaliwungu ini. Kiai Asy'ari ini berarti kakak iparnya ya, karena kakak dari Kiai Rifai Kalisalak yaitu Nyai Robiyah itu menikah dengan Kiai Asy'ari yang kebetulan mempunyai pondok di Kaliwungu. Nah, dari kecil memang Kiai Rifai ini sudah terkenal sangat giat dalam mencari ilmu, giat, tekun, dan juga semangat. Sehingga di usia muda pun beliau sudah dipercaya untuk mengajar di pondok pesantren kakak iparnya itu. Nah, di situ kemudian beliau sudah memulai yang namanya dakwah secara kritis. Di awal-awal dakwah beliau ini, beliau sudah mulai mengkritik Belanda, mengkritik kebijakan-kebijakan Belanda dan juga para birokrat atau tokoh-tokoh Islam yang kebetulan memang memihak Belanda. Nah, mulai dari situ Kiai Rifai ini sudah mulai dibenci baik oleh pemerintah kolonial maupun tokoh-tokoh ulama yang pro dengan kolonial. Hingga akhirnya beliau pernah di penjara di Wonosobo, di penjara tanpa ada pengadilan karena memang dianggap melanggar peraturan berdakwah kala itu, di mana dianggapnya beliau menyebarkan ajaran-ajaran kebencian terhadap masyarakat, yaitu kebencian terhadap kolonial. Kemudian dari umur 8 tahun sampai 30 tahun ini berarti beliau mencari ilmu sekaligus berdakwah di Kaliwungu, Kendal. Kemudian karena semakin banyak tekanan dari Belanda, beliau untuk memutuskan untuk pergi haji. Nah, pergi haji ini ada beberapa versi tahun. Kalau yang saya ambil dari kitabnya atau bukunya Pak Syadirin Amin, itu mulai tahun 1816 sampai 1836. Jadi sekitar 20 tahun. 20 tahun ini berarti Syekh Rifai 8 tahun di Mekah dan kemudian 12 tahun di Mesir. Ya, meskipun kisah ini masih menjadi perdebatan apakah kisah ini valid atau tidak, karena beberapa penulis akademisi itu yang menyebutkan hanya 8 tahun. Kiai Rifai hanya belajar 8 tahun di Mekah, sedangkan di Mesirnya itu tidak. Seperti yang dikutip oleh Pak Adawi Darban di bukunya Rifaiyah, itu disebutkan Kiai Rifai ini belajar ke Mekah tahun 1811 dan pulang 1818. Sedangkan versi Pak Abdul Jamil di bukunya Perlawanan Kiai Desa itu lebih lama lagi, 1833 sampai 1841. Jadi kalau dalam pandangan Pak Abdul Jamil itu Kiai Rifai ini berangkat haji di usia sekitar 50 tahun. Sedangkan dalam pandangan umum Rifaiyah, di kalangan Rifaiyah itu mulai menuntut ilmu dari umur 30 tahun. Nah,
ini mungkin kalau kita analisis secara historiografi atau ilmu tentang penulisan sejarah mungkin agak sulit ya, karena dari beberapa sumber yang saya temukan memang ada banyak versi. Nah, mungkin untuk masalah tahun ini agak sedikit sulit kalau dianalisis secara historiografis, maka saya memberi memberikan alternatif untuk menganalisis kisah analogi pertemuan antara Syekh Rifai Kalisala dengan Syekh Khalil maupun Syekh Nawawi di atas perahu. Nah, jadi dalam riwayat orang-orang Rifaiyah itu disebutkan bahwa ketika perjalanan pulang dari haji atau menuntut ilmu, Kiai Rifai ini sempat berdiskusi di atas kapal bersama Kiai Khalil sama Kiai Nawawi Banten. Ya, ini kalau kita lacak secara ilmu historiografis ini agak sulit karena secara kronologis waktunya tidak nyambung. Jadi ada tidak sinkron antara data dengan cerita yang disebutkan. Di sini saya mencoba untuk memberi analisis dari segi semiotik. Jadi kita coba menggali makna tersembunyi di balik kisah itu. Jadi tidak kisah pertemuan Syekh Rifai dan Kiai Khalil dan Kiai Nawawi ini tidak bisa kita maknai secara letterlek berdasarkan tulisannya. Jadi kita harus mencari makna tersembunyi di baliknya. Nah, apa makna tersembunyinya? Setelah saya analisis, ternyata kisah pertemuan Kiai Rifai dengan dua tokoh ulama besar Indonesia itu menandakan bahwasannya Syekh Rifai Kalisala maupun Syekh Khalil dan Syekh Nawawi itu berada dalam satu perahu, maksudnya dalam syariat yang sama, berada dalam laut yang sama, berarti berada dalam tarekat yang sama. Ya, kita coba analisis dengan analog perahunya dari Syekh Zainuddin Malik-Bahri di kitabnya Fathul Mu'in. Itu kan ada perumpamaan bahwa ilmu syariat itu diibaratkan sebagai perahu, sedangkan laut itu diibaratkan sebagai tarekatnya. Nah, sedangkan mutiara itu ada di dalam laut, itulah makrifat. Nah, jadi kisah pertemuan Kiai Rifai Kalisala dengan dua tokoh itu bisa kita maknai bahwasanya Kiai Rifai ini pada dasarnya memiliki syariat tarekat yang sama dengan dua tokoh yang sudah lebih dahulu namanya terkenal. Nah, sedangkan Kiai Rifai sendiri kan karena beliau saking kerasnya terhadap Belanda dan juga para birokrat atau pejabat-pejabat pemerintahan Belanda, beliau itu sering mendapat stigma atau pelabelan buruk. Nah, oleh karenanya dimungkinkan penulis Manaqib Kiai Rifai ini menuliskan biografi berdasarkan analisis berdasarkan analogi perahu ini untuk menyebutkan bahwa Kiai Rifai ini sebenarnya tidak sesat karena memang sesuai dengan ajaran Islam yang pada umumnya ya. Yang diambil contoh di sini Kiai Khalil dengan Kiai Nawawi, jadi sama, tidak sesat seperti yang disebutkan oleh Belanda. Nah, itu yang saya analisis dari kisah pertemuan Kiai Rifai dengan dua ulama besar di atas kapal. Ya, lanjut ke sepulangnya dari Mekah. Jadi ketika beliau sudah pulang, itu sekitar tahun 1836, beliau semakin kritis terhadap Belanda dan semakin keras kritik-kritiknya. Akhirnya tekanan dari Belanda pun semakin menjadi-jadi hingga akhirnya beliau memutuskan untuk pindah ke Kalisala. Ya, ada versi lain yang menyebutkan bahwa Kiai Rifai Kalisala ini diasingkan ke Kalisala. Nah, peristiwa diasingkannya Kiai Rifai di atas di desa Kalisala ini malah justru menimbulkan manfaat tersembunyi bagi Kiai Rifai maupun bagi jamaahnya. Nah, Kalisala ini letaknya di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Nah, di mana Kalisala ini terletak di sebelah pojok barat laut, barat daya Limpung yang perbatasan Perban. Nah, lokasinya ini kan berarti masih di tengah alas istilahnya, yaitu di alas Roban. Karena letak
Kali Salak yang sangat pelosok istilahnya waktu itu karena masih berupa alas, maka pengawasan dari Belanda pun tidak begitu seketat ketika beliau ada di Kaliwungu, karena Kaliwungu kala itu kan termasuk kota yang dekat dengan Semarang juga pusat kotanya. Nah, di Kali Salak ini beliau mulai mengembangkan dakwahnya lebih lebar lagi, terutama ketika beliau menikah dengan salah seorang janda yang cukup kaya, sehingga kekayaan beliau itu digunakan untuk mendirikan pesantren di Kali Salak dan juga untuk memodali berdakwah. Nah, semenjak saat itu mulai banyak santri-santri yang berdatangan ke Kali Salak dengan metode pengajaran yang mudah diterima dan juga mudah dipahami. Hal ini menimbulkan minat yang cukup besar di kalangan masyarakat awam. Nah, nanti metode pembelajaran seperti apa kita sambung di pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke masa ketika debat dengan Haji Pinang. Haji Pinang ini salah seorang penghulu di daerah Pekalongan. Nah, ini Haji Pinang ini termasuk penghulu yang pro dengan Belanda, sehingga beliau merasa tersaingi ketika banyak masyarakat yang berbondong-bondong menuju jamaahnya Kiai Rifai, sedangkan Kiai Rifai sendiri menyebutkan tokoh-tokoh ulama yang pro Belanda itu dengan istilah alim fasik. Fasik itu kan berarti kan jelek karena melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap berdosa. Di sini Kiai Rifai menganggap orang-orang yang punya keilmuan tapi mereka memihak Belanda, maka itu ilmunya tidak digunakan secara adil. Sehingga di debat dengan Haji Pinang ini cukup terkenal karena tercantum dalam salah satu karya sastra Jawa, yaitu Serat Cebolek. Serat Cebolek ini ditulis oleh dari kalangan birokrat Belanda yang mana lebih pro kepada pemerintah kolonial, sehingga dua ulama yang digambarkan dalam Serat Cebolek ini digambarkan sangat kalah ketika debat dan juga digambarkan dengan perangai yang buruk istilahnya, yang disebutkan yaitu Kiai Mutamakin Kajen, Pati, dan juga Kiai Rifai Kali Salak. Dengan Haji Pinang ini ternyata ketika dalam pandangan Rifai ini sangat menyalahi realita yang ada, karena pada kenyataannya Kiai Rifai lah yang menang. Sedangkan di Serat Cebolek dituliskan bahwa Kiai Rifai ini tidak bisa menjawab apa-apa pertanyaan dari Haji Pinang. Sedangkan kalau kita lihat dari track record pendidikan Kiai Rifai sendiri, sudah belajar di Kaliwungu 20 tahun, terus di Makkah sekitar kurang lebih 8 tahun. Kalau misal yang 12 tahun di Mesir itu juga benar, berarti total 40 tahun belajar. Yang minimal 20 tahun di Kaliwungu dan juga 8 tahun di Makkah itu sudah cukup mumpuni lah untuk sekiranya berdebat di depan umum seperti itu. Nah, terlebih Kiai Rifai sendiri sudah menulis banyak sekali kitab, sekitar kurang lebih 65 kitab berbahasa Jawa. Itu sehingga tidak masuk akal isi yang ada di Serat Cebolek yang menjelek-jelekkan nama Kiai Rifai ini. Nah, akan tetapi karena itu ditulis oleh pihak pro kolonial, akhirnya hasil dari debat itu dijadikan untuk bahan untuk melaporkan Kiai Rifai ke Wedono. Wedono itu kalau sekarang mungkin semacam bupati ya. Nah, sehingga tahun 1856 terjadi perampasan kitab-kitab, karena kitab-kitab ini kemudian juga dilampirkan sebagai bukti bahwa Kiai Rifai ini mengajarkan ajaran yang sesat atau yang ajaran yang mengajarkan untuk benci terhadap kolonial. Sehingga akhirnya pada tahun 1856 beliau diasingkan ke Ambon dengan harapan gerakan Rifaiyah ini bisa berakhir ketika tokoh sentral atau tokoh utamanya ini diasingkan jauh dari pusatnya, yaitu ke Ambon. Ketika diasingkan ke Ambon, ternyata Kiai Rifai ini tidak berhenti berdakwah. Beliau tetap terus menulis
dan bahkan masih berkomunikasi dengan murid-muridnya di Jawa. Yaitu apa? Beliau sempat menulis 4 kitab dan itu dikirimkan ke murid-muridnya melalui pedagang yang berdagang lintas pulau dari Jawa ke Ambon. Jadi ketika awalnya tidak ketahuan, akan tetapi ketika suatu ketika surat dari Kiai Rifai ini ketahuan oleh pihak kolonial, hingga akhirnya kemudian beliau diasingkan lagi ke Kampung Jawa. Kampung Jawa ini letaknya di Manado. Hingga akhirnya beliau meneruskan hidupnya di Manado dan sampai wafat di sana dan dimakamkan di komplek makam pahlawan Kiai Mojo yang letaknya di Tondano, Manado. Itu sekilas biografinya. Sekarang, nah ini ada gambar yang di kiri ini piagam gelar pahlawan. Jadi Kiai Rifai Kalisala ini sudah memiliki gelar pahlawan nasional ya, dengan keterangan tokoh pejuang Islam Provinsi Jawa Tengah. Nah ini yang sebelah kanan ini adalah plang makam beliau, makam pahlawan nasional Kiai Rifai, yang berarti yang satu komplek dengan makam pahlawan Kiai Mojo. Nah itu sekilas biografi. Kemudian kita lanjut ke karya dan pemikiran Kiai Rifai. Selama bertahun-tahun beliau berdakwah, itu beliau menulis kurang lebih 65 judul kitab berbahasa Jawa dan juga 4 judul kitab berbahasa Melayu. Nah, 4 judul kitab berbahasa Melayu ini ditulis ketika beliau diasingkan di Ambon. Kitab-kitab beliau ini kemudian biasa disebut dengan istilah kitab tarjumah atau tarjumah. Sehingga nanti gerakan Rifaiyah juga awalnya juga disebut sebagai gerakan tarjumah. Kitab ini memiliki beberapa keunikan-keunikan, yang mana dari keunikan ini nanti membuat masyarakat sekitarnya itu tertarik dan mudah memahami ajaran Islam. Antara lain karena kitab tarjumah itu berbentuk nazom dan prosa, sehingga bisa dilakukan ketika untuk menghafal atau untuk dibaca. Jadi ada kesan menyenangkan, membuat senang di hati dan juga untuk lebih mudah dipahami karena menggunakan bahasa Jawa. Dan juga ditulis menggunakan Arab Pegon. Arab Pegon ini berarti kan tulisan Arab tetapi bahasanya Jawa atau bahasa Melayu tadi. Ini kan digunakan untuk mempermudah masyarakat untuk memahami ajaran-ajaran Islam di kitabnya, karena melihat situasi konteks Kalisala waktu itu masih banyak orang yang belum bisa bahasa Arab lah istilahnya. Jadi Kiai Rifai punya inisiatif untuk menerjemahkan kitab-kitab yang tadinya bahasa Arab kemudian disusun ulang menggunakan bahasa Jawa dan juga bahasa Melayu. Nah, itu kalau di bukunya Pak Adib Misbah ini memiliki 2 fungsi utama, yaitu tadi untuk memudahkan memahami dan juga untuk memberi rasa rohah. Rohah itu nikmat, gembira, dan juga untuk mengguyupkan. Itu di bukunya Pak Adib Misbah. Kenapa berbentuk nazom? Itu tertulis kalau di kitabnya Kiai Rifai itu di kitab Abyanal Hawaij jilid 2 kalau tidak salah. Nah, kitab-kitab Kiai Rifai ini memuat 3 bidang ilmu agama, yaitu usuluddin, fikih, dan juga tasawuf. Nah, itu bisa kita lihat di yang bagian ini ya, gambar. Ini salah satu contoh cover kitab dari Kiai Rifai. Saya ambil kitab Abyanal Hawaij. Tambih ikilah kitab Abyanal Hawaij namane tarjumah ilmu syariat telem perkara yaitu usul, fikih, dan tasawuf. Saking Haji Ahmad Ar-Rifai Ibnu Muhammad Syafi'i Madhabi Ahlus Sunni Thariqati. Jadi bisa kita lihat ya, madhab dari yang dianut oleh Kiai Rifai ini adalah Syafi'iyah, dan juga secara usuluddin beliau menganut paham Ahlus Sunnah. Jadi ini sekaligus membantah tesisnya Pak Adabi Darban yang mengatakan bahwa Kiai Rifai ini lebih banyak tercampur pemahaman-pemahaman Wahabi, sehingga beliau sangat keras terhadap kolonial. Padahal yang namanya paham tentang kolonial itu tidak harus sumber dari ajaran Wahabi, karena kalau kita mempelajari ajaran Islam pun ada anjuran untuk kadang kita keras, kadang kita lembut. Nah,
Kiai Rifai ini kala itu mengambil paham yang agak keras terhadap Belanda. Jadi bukan karena pengaruh Wahabi, tapi karena memang itu sebuah keharusan yang diambil oleh Kiai Rifai. Nah, kita lanjut ke pemikiran yang dianggap kontroversial. Nah, ini kunci di mana Kiai Rifai ini sering disalahpahami itu di beberapa konsep ini. Yang pertama konsep alim adil, terus rukun Islam yang berjumlah 1. Nih, kalau yang belum pernah membaca, maka pasti menganggap beliau itu sesat seperti tadi yang dibilangkan oleh para birokrat Belanda. Kemudian ada tajdid nikah, jumlah jamaah sholat Jumat, dan juga qadha mubadarah. Apa maksud dari konsep-konsep ini? Yang pertama yaitu konsep alim adil. Tadi kan kita sudah menyebutkan bahwa pada zaman itu orang alim itu tidak hanya orang yang mengajarkan ilmunya dengan benar. Ada juga yang orang-orang alim yang berilmu, tapi ternyata mereka malah mengabdi kepada kolonial dengan membantu kolonial, atau istilahnya apa ya, mencari aman agar mereka bisa mendapatkan harta atau kekayaan dengan kealimannya, sehingga beliau menyebutnya alim fasik. Nah, di sini banyak di kitab-kitabnya Kiai Rifai ini yang menyebutkan bahwa yang wajib untuk ditanyai atau kita jadikan guru untuk kalangan Rifai yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan alim adil. Jadi tidak mengabdi kepada Belanda dan juga memiliki wawasan keilmuan yang luas. Nah, ini di kalangan ulama-ulama yang pro dengan kolonial ini dianggap sebagai apa namanya, tantangan bagi mereka. Kiai Rifai ini menganggap mereka itu fasik, kan berarti otomatis banyak yang tidak menerima, dan menganggap Kiai Rifai ini mengajak saingan. Saingan bisa jadi karena setelah banyaknya masyarakat yang berduyun-duyun untuk mengaji kepada Kiai Rifai, akhirnya banyak dari ulama-ulama tradisional yang diangkat Belanda atau yang mengabdi kepada Belanda itu akhirnya banyak yang tidak suka sehingga membenci Kiai Rifai. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kolonial untuk mengadu domba antara ulama tradisional dengan Kiai Rifai ini. Nah, kemudian ada rukun Islam berjumlah 1. Ini banyak disebutkan di kitab-kitabnya Rifai. Ini saya bacakan salah satu di kitab Tahrirah Mukhtasar halaman 3. Di sini disebutkan utawi rukun Islam iku suwiji bloko, yaitu ngucap syahadat roro kang wis kasebut. Jadi dalam pandangan Kiai Rifai ini rukun Islam hanya 1. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan besar ya, kenapa hanya 1? Ini sebenarnya Kiai Rifai ini ingin mempermudah masyarakat pada masa itu. Jadi yang namanya rukun itu kan kalau ditinggal itu kan menyebabkan batalnya amal. Nah, sedangkan Islam itu kan kalau dalam pengertian umum rukunnya ada 5, sehingga orang-orang tali salah yang waktu itu masih awam, sangat awam keilmuan agamanya, itu khawatir ketika mungkin tidak sengaja meninggalkan sholat atau tidak, memang belum bisa untuk sholat, kemudian apakah Islamnya kemudian luntur. Nah, ini kemudian Kiai Rifai memberi solusi. Rukun Islam itu cuma 1, yaitu syahadat. Nah, yang dimaksud rukun Islam oleh Kiai Rifai ini bukan rukun yang kita pahami. Sebenarnya ini lebih tepatnya penggunaan bahasanya, yaitu rukun yang membuat seorang itu sudah sah sebagai syarat untuk masuk Islam. Itu hanya 1, yaitu syahadat. Nah, sedangkan yang lainnya, yang 4 lainnya itu tidak dinafikan oleh Kiai Rifai. Ini tetap ada, cuma dialih bahasakan, yaitu menjadi amaliyah Islam. Nah, jadi tetap Kiai Rifai ini pada dasarnya itu tetap 5 rukun, cuma disederhanakan agar memudahkan orang-orang seperti yang belum mampu untuk sholat, untuk berzakat, untuk haji, itu biar bisa dianggap sudah masuk Islam. Itu istilahnya memberi legitimasi kepada orang-orang yang masih belum mampu melaksanakan rukun yang lain. Nah, itu kemudian yang tajdid nikah. Nah, ini kembali ke konsep alim adil ini. Jadi pembaruan nikah, Kiai Rifai menganggap tokoh-tokoh ulama yang
dianggap oleh Belanda tadi kan alim fasik. Nah, jangan syarat dari nikah dalam kitab Abyan apa? Dalam kitabnya Tabyin al-Islah itu salah satunya yaitu harus alim adil, yaitu yang tidak memihak Belanda lah istilahnya seperti itu. Jadi ketika seorang dinikahkan oleh pengulu yang diangkat oleh Belanda itu dianggap tidak sah, sehingga harus dinikahkan kembali oleh ulama yang alim yang adil. Itu kalau di Rifaiyah kan tokoh utamanya Kiai Rifai itu yang dimaksud. Ya, kemudian jumlah sholat Jumat itu kan kalau umumnya Syafi'iyah di qaul jadidnya itu 40. Nah, sedangkan Kiai Rifai di sini menggunakan qaul qadim. Kenapa beliau menggunakan qaul qadim? Karena untuk mencapai jumlah 40 kala itu di mana syarat sah diterimanya sholat itu kan harus mengetahui keilmuan tentang sholat itu secara mendalam. Nah, sedangkan masih banyak orang awam di sana sehingga tidak memungkinkan untuk mencari 40 orang dalam setiap Jumatnya. Sehingga beliau mengambil qaul qadim Syafi'i yaitu minimal 4 atau 12. Nah, jadi setiap mau sholat, Rifai ini menetapkan 4 murid-muridnya sebagai yang wajib. Nah, sedangkan yang lain itu kan sebagai pelengkapnya saja. Jadi yang wajib dalam pandangan Rifai ini 4. Nah, ini yang kemudian banyak disalah pahami oleh orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat Kiai Rifai. Selanjutnya ada qada mubadarah. Ini umumnya terjadi ketika bulan puasa ya. Jadi dalam pengertian qada mubadarah ini Kiai Rifai berpendapat bahwasanya tidak sah amal sunnah ketika masih mempunyai tanggungan amal wajib yang misal tertinggal, misal masih punya hutang sholat, maka sholat wajib maksudnya, maka beliau maka orang tersebut sholat sunnahnya tidak terima. Itu dalam pandangan Kiai Rifai. Nah, ini biasa terjadi ketika memasuki bulan puasa. Banyak dari kalangan Rifaiyah ini yang sebelum tarawih ini ramai-ramai mengkodok sholat-sholat yang sudah lalu, kemudian ketika dianggap sudah selesai baru melakukan sholat tarawih. Jadi masih banyak masih banyak pemikiran-pemikiran yang dianggap kontroversial ini yang umum diketahui, yang mana dijadikan alasan untuk menyebutkan Kiai Rifai ini sebagai tokoh penyebar ajaran yang sesat. Bahkan sempat di beberapa kesempatan, di beberapa tahun itu, di beberapa tempat maksud saya, sempat di Demak, terus di Pekalongan, di Tirto tepatnya, dan juga di Paesan. Itu banyak jamaah Rifaiyah ini dibubarkan sholat Jumatnya karena dianggap sesat atau menyimpang dari ajaran mayoritas yang dianut pada waktu itu ya. Karena memang mereka tidak mendalami ajaran Kiai Rifai ini secara mendalam sehingga dianggapnya ajaran-ajaran Rifai ini sesat. Ini pernah terjadi di Demak ini tahun berapa ya? Tahun 18 di Demak itu pernah terjadi pelarangan, ini resmi dari SK Kejaksaan Tinggi Jateng tahun 1982, yaitu pelarangan pengamalan santri alim adil yang dimaksud yaitu santri Rifaiyah dan juga pelarangan kitab Riayatul Himah. Ini berawal dari laporan seorang tokoh yang mengatakan bahwa Kiai Rifai ini, maksudnya Rifaiyah ini ajarannya sesat sehingga kemudian sempat dilarang. Itu berarti kan 1982 sudah pasca kemerdekaan. Kemudian di Maduri Tirto 1965 ini pernah terjadi konflik di mana jamaah sholat Jumatnya Rifaiyah ini dibubarkan oleh oknum dari kalangan NU. Kemudian di Paesan juga pernah 1960. Ini kan berarti masih banyak ajaran-ajaran Kiai Rifai yang disalahpahami. Di antaranya yang 5 yang paling terkenal ini. Nah, jadi kita istilahnya kalau belum benar-benar paham terhadap pemikiran, sebaiknya ya jangan mengklaim bahwa itu sesat. Jadi kan istilahnya kalau kita mau tanya tentang Muhammadiyah ya kita tanyanya ke
ulama Muhammadiyah tentang keilmuan Muhammadiyah itu seperti apa sih. Jangan malah bertanya kepada orang-orang HTI, kan pahamnya sudah beda. Begitupun ketika kita ingin bertanya tentang keilmuan NU, ya tanyanya ke ulama NU, bukan ke ulama yang lain. Nah, jadi kalau kita ingin benar mendalami ajaran Rifai, itu seperti yang tadi sudah digambarkan di analogi perahu tadi, pertemuan di atas perahu. Kiai Rifai ini ajarannya tidak sesat, itu syariatnya sesuai dengan syariat yang dianut oleh Kiai Khalil dan juga Kiai Nawawi, karena digambarkan dengan dalam satu perahu yang sama, jadi digambarkan dalam syariat dan juga tarekat yang sama. Nah, kemudian ini yang saya kutipkan pendapatnya Pak Kuntowijoyo, salah satu pakar sejarawan kita. Ini pendapat beliau tentang Serat Cebolek. Saya ambil dari artikel beliau, Serat Cebolek dan Mitos Pembangkangan Islam, yang diterbitkan tahun 1990 di Jurnal Ulumul Quran. Di sini disebutkan Serat Cebolek secara jelas merefleksikan ideologi priai dalam kaitannya dengan pelaksanaan kehidupan agama serta pemeliharaan hukum dan ketertiban. Bahwa pengarangnya adalah seorang priai dan bahwa buku tersebut dikenal luas di lingkungan itu. Makin menjelaskan kesimpulan demikian, yaitu ini kembali ke kisah tadi ya, debat dengan Haji Pinang ketika Kiai Rifai dianggap kalau di dalam Serat Cebolek itu yang kalah Kiai Rifai, sedangkan dalam pendapatnya Kiai Rifai itu pendapat itu ngawur, karena yang dalam realitanya yang menang justru Kiai Rifai. Nah di sini Kuntowijoyo menggunakan istilah mitos. Jadi kan memang pembangkangan Islam kalau itu kan bukan sebuah fakta yang jelas karena masih berupa mitos. Nah, Serat Cebolek ini pun seperti dalam pandangan Kuntowijoyo ini merefleksikan ideologi priai. Jadi memang priai kala itu kan lebih banyak yang pro dengan Belanda, sehingga belum pasti ini berdasarkan data-data yang valid, dan bahkan terkesan malah merendahkan ajaran-ajaran Kiai Rifai. Nah ini terakhir ya, saya mengutip 3 syair dari Kiai Rifai. Saya menggunakan bahasa puisi perlawanan, menggunakan bahasanya Pak Adib Misbah. Itu yang pertama, yaitu puisi perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Ini yang teks yang sudah saya menggunakan Latin. Tambihun, wong kafir mlebu negara Islam dadi raja negara Pusdawam. Iku satrune mukmin khos lan awam. Iku fardu ain diperangi kafaham. Yang maknanya peringatan orang kafir masuk ke negara Islam menjadi raja di tanah Jawa dalam waktu yang lama. Itu musuh orang mukmin khos dan awam, maka merupakan fardu ain untuk berperang. Ini diambil dari kitab Abyanan Hawa Juz 3. Jadi ini salah satu syair perlawanan beliau yang mengatakan bahwa orang-orang Islam kala itu wajib hukumnya berperang terhadap Belanda. Nah, takaran wajibnya itu nanti ada perinciannya lagi. Ketika mampu dalam fisik, dalam jumlah, itu maka wajib berperang secara fisik. Tapi ketika tidak, maka setidaknya jangan jangan memberikan dukungan kepada kolonial, sehingga ketika jamaah Rifaiyah ini menganggap mereka tidak mampu untuk berperang secara fisik, maka Kiai Rifai menggunakan peperangan secara tertulis, yaitu dengan jalur pendidikan yang banyak beliau tulis dengan kitab-kitabnya yang tadi berjumlah sekitar 69 tadi. Nah, kemudian dengan ulama prokolonial, nyata dolim alim lan haji dosa agung, nelahake sarirane ngawula tumenggung ngawula raja kafir junjung, pertelo tan bener panggonan kahitung. Nah, terjemahnya, terang dolim ulama dan haji berdosa besar, meletakkan dirinya menghamba kepada Tumenggung, sedang Tumenggung menghamba dan menjunjung raja kafir. Maka jelaslah bahwa tindakan itu bukan pada tempatnya. Inilah yang kemudian Kiai Rifai menganggap orang-orang alim tidak meletakkan ilmu pada tempatnya, maka disebut fasik alim, fasik bukan alim adil. Maka sasaran dakwah Kiai Rifai selain pemerintah kolonial, juga beliau sering mengkritik ulama-ulama yang fasik karena membela terhadap Belanda. Yang terakhir ini,
yaitu terhadap pejabat birokrasi. Bupati Demang Lurah Moho Kesasar kamawulo anut maring raja kufar tan ngistoaken benere syarak digiar ikilah Quran nutur rusak. Terjemahnya, Bupati, Wedono, dan Lurah sengaja menyesatkan diri, menghambat dan mengikuti kepada pemerintah kafir. Tidak mengimankan kebenaran syarak yang seharusnya disebarluaskan. Inilah Al-Quran menyebutkan orang yang akalnya rusak. Jadi 3 kelompok ini yaitu pemerintah kolonial, pejabat birokrasi, dan juga ulama-ulama yang pro kolonial ini yang menjadi sasaran kritik dari Ki Rifai di beberapa kitabnya. Nah, jadi kitab Ki Rifai ini selain tadi memuat ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan juga ilmu usuluddin, ini banyak memuat kritik-kritik terhadap 3 golongan tadi. Nah, ini yang 3 ini tadi sudah saya cantumkan, dan mungkin cukup dari saya untuk penjelasan ini. Bisa saya lanjutkan ke moderator. Silahkan Pak moderator. Mas Aziz. Halo, Ya, Mas Aziz, moderator. mana? Oke. Ya, saya coba WA beliau. Aziznya mana Aziz? Yes? Mungkin sinyal ini masih nyambung, cuma mungkin sinyalnya agak error mungkin. Bentar, tadi katanya di mute, tapi yang mana nih Mas Aziznya? Yang mana Mas Aziznya? Coba. Halo, Mas Aziz di partisipan atas nama apa itu Mas Aziz? Bisa diketik. Halo. Tes. Bentar. Belum bisa ya. Halo. Bentar. Sudah kita open semua? Halo? Kok belum bisa? Belum bisa masuk ini kayaknya ini. Tadi berisik ada yang di mute, ini kok sudah di unmute nggak bisa semua. Masih nggak bisa nih moderator. Katanya moderator nggak bisa masuk ini. Yang mana nih? Mas Aziz itu atas namanya apa di situ? Mas Aziz tahu, Mas Aziz di situ atas nama apa? Yes. Halo.
Oh, sampun, sampun. Siap, siap. Sudah. Oke, terima kasih penyajian dari Mas Hawaji. Jadi ada beberapa poin tadi. Saya melewatkan beberapa hal juga. Suara saya didengar ya? Dengar. Iya, Ustaz. Ini ada masuk apa itu titu dari tadi? Oke, kalau begitu ada beberapa hal, misalnya tadi domain-domain yang kemudian dikritik oleh beliau, misalnya perilaku mak yang harus menjadi ya bagi orang Islam, tapi nyatanya malah percaya pada itu kan kalau berdasarkan prostitusi intelektual. Jadi ulama sudah mau dibuat budak oleh Belanda. Jadi makanya muncul kesan demikian. Kemudian ada juga dalam catatan-catatan tentang halo? Silakan. Error lagi. Ya, Ustaz. Oke, langsung saja kita menunggu respon dari para audien pada malam hari ini. Silakan kalau ingin bertanya, saya persilakan dari para hadirin. Atau kalau tidak ada, saya yang mengawali diskusi pada malam hari ini. Enggak, ini dari tadi ada Mas suara Hawaji. titut apa ya? Kayak ada satu yang masuk tapi nggak bisa atau gimana itu? Nah, dengar nggak? Gimana, Ustaz? Dengar ini. Apa itu ya? Suara saya dengar? Di sini nggak ada ininya. Tolong yang ada masalah unmute bisa kirim di pesan. Coba. Tadi karena ada masukan, suaranya berisik, saya coba matikan satu persatu. Tapi ada beberapa yang tidak bisa dimatikan juga di sini. Ini kok sekarang tiba-tiba ada suara kayak gitu, apa itu ya? Silakan yang mau tanya, monggo. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada yang tanya, sedang bertanya. Halo, Mas Hawaji, dengar suara ya? Halo? Ya, sudah. Ya, jelas. Dengar suara saya ya? Dengar. Oke. Oke, saya mencatat ada satu hal yang
menjadi patut menjadi perhatian kita bahwa ada semacam mungkin terminologi yang melekat pada karakteristik ulama-ulama yang model begini, yang model melakukan perlawanan secara frontal itu dikatakan sebagai radikal bahasa kalau hari ini ya. Tetapi lagi-lagi kita juga bisa melihat dari sudut pandang kita sebagai korban lah. Kita bisa menganalogikan bahwa manakala ada orang yang kemudian dihimpit misalnya sebuah tanah yang kemudian kita tetap akan melakukan perlawanan bagaimanapun caranya. Dan sekuat apapun cara yang kita lakukan supaya perlawanan itu berhasil dan akan mengeluarkan kita dari himpitan itu. Itu analogi saja. Jadi penyebutan seperti itu dengan membawa kesan bahwa Islam itu sangat radikal, itu patut memang perlu didiskusikan kembali, dan ini memang permasalahan istilah saja. Oke, itu kemudian catatan saya pertama. Ada pertanyaan untuk Mas Awaji ini. Yang pertama, apa kira-kira yang menjadi setting sejarah, jadi gejala-gejala sejarah yang muncul pada waktu itu, yang kira-kira paling dominan menyebabkan beliau, Kiai Ahmad Rifai, melakukan perlawanan dalam bentuk teks. Kita sudah melakukan misalnya penelitian atau banyak data sejarah yang membuktikan Pangeran Diponegoro adalah seorang ulama. Artinya ulama juga ternyata memberikan perlawanan dalam bentuk perang, atau misalnya pemberontakan petani Banten yang itu juga digerakkan oleh ulama. Tapi dalam hal ini kira-kira apa yang menyebabkan perlawanan itu dalam bentuk teks, dalam bentuk wacana ya yang disebarkan? Itu pertanyaan yang pertama. Atau mau langsung dijawab? Ya, bisa. Ya, monggo kalau bisa langsung dijawab sambil menunggu respon dari adik yang lain. Kita lihat kronologi waktu ya. Jadi Ya. Rifai ini berdakwah ketika pulang dari Mekah itu mulai tahun 1836. Ini otomatis kan sudah pasca perang Diponegoro ya, yang 1825 sampai 1830. Nah, seperti yang sudah diketahui oleh umum, tipologi pergerakan ulama-ulama ketika pasca perang Diponegoro itu lebih condong ke gerakan pendidikan, yaitu dari mengajar di pondok-pondok dengan menyelipkan ajaran-ajaran anti kolonial itu melalui tulisan-tulisan. Itu kan saya ambil di buku Sejaring Ulama Diponegoro itu yang Gus Milal itu kan menyebutkan bahwa tipologi dari ulama-ulama pasca perang Diponegoro itu lebih condong ke perlawanan tertulis, karena memang ketika menggunakan perlawanan fisik pun ternyata kita belum mampu untuk mengalahkan Belanda. Di salah satu syairnya Ki Rifai juga menyebutkan bahwa ini saya bacakan ya. Ora dosa mukmin saif adilakune dadi uzur ora perang ing kafir ning negarane. Sebab penggedene wong Jawi kamawula tinemune maring raja kafir durhaka munggal Allah kekarepane. Tidak berdosa mukmin lemah adil perilakunya menjadi uzur tidak perang terhadap kafir di negaranya. Sebab pembesarnya orang Jawa menghamba terhadap raja kafir durhaka manunggal buruk kehendaknya. Jadi secara setting sosial Rifaiyah jamaahnya ini masih lemah karena memang jumlahnya masih kalah dengan orang-orang yang pro dengan kolonial. Kita tahu sendiri pasca perang Diponegoro itu kan kita mengalami perubahan fase, di mana fase peperangan yang lebih memungkinkan untuk orang-orang Islam kala itu, yaitu peperangan secara tertulis, yaitu perang pemikiran. Nah, dari sinilah kemudian Ki Rifai
menetapkan bahwa tetap wajib, tapi ketika wajib berperang maksudnya secara fisik ketika jumlah memadai, ketika fasilitas memadai, akan tetapi ketika tidak maka tetap setidaknya tidak menaruh dukungan kepada pemerintah Belanda. Nah, Rifaiyah kala itu kan masih terpusat di Kalisalak dan juga beberapa daerah sekitarnya, dan itu kan masih belum sebanyak apa namanya, belum menjalar ke seluruh Jawa istilahnya untuk sanggup mengalahkan Belanda. Nah, kita lihat di peperangan Diponegoro sendiri yang sudah pasukannya banyak dan juga didukung oleh pasukan-pasukan Diponegoro yang sudah terlatih itu pun masih kalah. Nah, makanya Kiai Rifa'i tidak mau mengambil resiko. Beliau lebih condong untuk menerapkan perlawanan secara tertulis. Nah, seperti tipologi ulama-ulama pasca itu, pasca perang Diponegoro maksudnya. Ya, dalam pengecualian mungkin yang petani Banten itu beda lagi ya konteksnya. Ya, gimana Mas Aziz? Tes. Halo. Halo. Ya, oke. Tes. Terima kasih atas jawabannya Mas Hawaji. Ya, saya juga bisa menangkap analisis itu, jawaban itu atas dasar mungkin memang pada waktu itu ya secara jaringan belum terbentuk secara kuat ya, dan jaringannya belum luas. Artinya kalau kita pakai misalnya pakai kacamata gerakan sosial, butuh framing, butuh mobilization, butuh political opportunity structure. Jadi sebenarnya secara kesempatan politik sudah dapat sih. Framingnya juga sudah dapat lewat karangan-karangan beliau yang sangat kontroversial. Kemudian yang kurang hanya jaringan saja. Jadi itu iya saya juga ya apa ya, setuju lah kalau alasan itu. Memang kekurangan jaringan perlawanan kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan kedua ini. Saya Ya, juga silakan. ini. Sambil menunggu yang lain memikirkan pertanyaan. Jadi ada tidak kira-kira catatan sejarah dari buku-buku yang sampean gali itu, ada tidak respon dari ulama yang bekerja pada pejabat, maksudnya bekerja pada Belanda? Ada tidak kira-kira catatan? Mereka merespon apa kira-kira? Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi di ketika perdebatan dengan Haji Pinang, ini kan kemudian didokumentasikan dalam sebuah karya sastra yang cukup terkenal, yaitu Serat Cebolek. Di Serat Cebolek ini digambarkan Kiai Rifa'i ini ketika perang, maksudnya debat dengan siapa? Dengan Haji Pinang yang kala itu merupakan penghulu dari Pekalongan. Itu Kiai Rifa'i digambarkan takluk dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Haji Pinang, mas saya. Ini catatan dari ulama pro pejabat pro kolonial. Nah, yang mana tokoh utamanya yaitu Haji Pinang dan juga Kiai Rifa'i, di mana Haji Pinang dimenangkan dan Kiai Rifa'i dikalahkan istilahnya. Nah, ini yang dalam bahasanya Pak Kunto kan, Serat Cebolek ini merefleksikan ideologi priai, bukan berdasarkan fakta sejarah. Karena yang namanya priai itu biasanya kalau sudah kalah itu tidak mau kalah, gengsi. Kemudian ditulislah seperti ini. Oke, ada lagi? Oh, berarti kutipan itu ada hubungannya dengan perdebatan itu ya antar ulama tadi ya? Ya, yang Serat Cebolek ini kan isinya itu perdebatan Kiai Rifa'i dengan Haji Pinang dan juga Kiai Mutamakin, yang tokoh keduanya itu, yang
kemudian dianggap sesat juga oleh penulis dari Serat Cebole ini. Oke. Semacam stigmatisasi, kalau sekarang ya semacam buzzer lah, gampangnya seperti itu. Jadi yang ulama-ulama yang kontra dengan kolonial, dengan pejabat birokrat, kemudian ditulis kisah-kisahnya dengan tidak secara sesuai dengan realita, tapi justru dijelek-jelekan. Tujuannya untuk apa? Agar melemahkan mereka, karena dari pihak birokrat maupun kolonial itu merasa khawatir dengan keberadaan mereka, sehingga perlu adanya penurunan terhadap apa ya, terhadap kewibawaan dari Kiai Rifai itu dengan cara menjelek-jelekannya melalui Serat Cebole. Ya, mungkin itu. Ada lagi Kang atau yang lain mungkin? Oke, bisa diterima. Oke, monggo kalau ada yang lain ingin bertanya, saya persilakan. Kesempatannya masih terbuka lebar. Baik, Silakan. Kang Hawaji, Dari saya Mbak. masuk, ya. Masuk tentang tadi Iya, silakan Ustaz. Monggo. dengan jaringan tadi loh. Jadi saya masih belum ketemu, barangkali Kang Hawaji bisa memberikan penjelasan ya. Kan kalau kita lihat dari kurun waktu, sebenarnya usia, bahkan bisa jadi usia Kiai Rifai justru sebelumnya Pangeran Diponegoro, bisa jadi kan 1700 berapa itu, coba dilihat itu dengan Diponegoro itu lebih tua mana. Nah, problemnya kemudian ketika Pangeran Diponegoro itu melakukan perlawanan 1825 sampai 1830 itu kan posisi Kiai Rifai sedang tidak di Indonesia kan. Rifai kan pulang kembali lagi ke Indonesia justru setelah perang Diponegoro. Nah, dalam konteks ini kan ada keterputusan itu. Apakah kemudian ada semacam keterkaitan atau tidak? Kalau dilihat dari ruang itu ada keterputus, tidak ada kaitannya ketika Diponegoro punya jaringan perlawanan seluruh para ulama. Kiai Rifai yang kebetulan nanti pulang juga melawan terhadap Belanda, tetapi kan tidak ada connect dengan pengikut-pengikut Diponegoro. Kalau dari sisi situ, apakah kemudian ada info yang lain bahwa di antara pengikut-pengikut Diponegoro sebenarnya sudah berinteraksi juga meskipun Kiai Rifai ada di Mekah, itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik untuk melihat pola perlawanan zaman dahulu itu kan gerakan perlawanannya itu kan selalu nafasnya sufistik. Termasuk kita tahu bahwa Kiai Rifai juga menggunakan pendekatan-pendekatan sufistik untuk mengkanter Belanda. Nah, sufistik sendiri itu kan ada kayak semacam urdunya ya, ada tarekatnya lah ya. Ada tarekatnya. Nah, ini juga unik juga. Sebenarnya tarekat itu kan selalu tidak muncul tiba-tiba satu orang, tapi punya jaringan sampai ke, kalau dalam bahasa sufi itu sampai ke mursyidnya, itu sampai pendiri torekohnya itu terhubung sampai ke Rasulullah. Nah, waktu itu kita tahu misalnya ada Torikoh Qadiriyah Naksabandiyah yang menggerakkan perlawanan di Cilegon misalnya. Ada Torikoh Samaniyah. Nah, Rifai ini sebenarnya Torikoh apa? Ini kan bukan Torikoh yang Rifaiyah yang atasan sampai ke Syekh Rifai, kan bukan itu. Ini Rifai sendiri ini. Apakah beliau itu masuk ikut Torikoh, tapi Torikohnya apa ini? Saya belum clear itu di situ. Ya. Ya, bisa langsung direspon Mas Hawaji. Oke. Langsung ditulis ya tadi. Oke, pertanyaan pertama ya, yang tentang jaringan. Apakah ada semacam ada kontak-kontakan antara pengikut Rifai dengan pengikut Diponegoro? Pengikut dari Pangeran Diponegoro. Ya, yang mengkonekkan. Kita lihat di kronologi ini ya. Jadi ketika di Rifai di perang ketika Pangeran Diponegoro perang, yaitu 1825 sampai 1830, bisa kita lihat dalam informasi dari kalangan Rifai ya, beliau ini masih dalam perjalanan menuntut ilmu di Mekah, yaitu beliau baru pulang 1836. Otomatis kan murid beliau ini masih sangat terbatas ketika sebelum berangkat ke Mekah. Jadi ketika beliau berdakwah secara terbuka itu kan mulai di Kaliwungu, itu kan masih belum
seluas ketika beliau berdakwah di Kalisala. Kebudayaan yang umum yang sudah terpapar budaya Belanda itu. Jadi kalau jaringan Kiai Rifai sama Diponegoro masih belum dimungkinkan untuk bertemu ketika perang Diponegoro berlangsung. Nah, baru kemudian bisa jadi ketika saya membaca tulisannya salah satu kader Rifaiyah, salah satu pimpinan AMRI, itu Kiai Soleh Darat itu kan kalau disambungkan kan simbah-simbahnya kan juga katanya pendahulu Kiai Soleh Darat itu kan juga termasuk pasukannya Diponegoro. Nah, ini dalam tulisan tersebut saya baca bahwa Kiai Soleh Darat ini pernah ngaji kepada Kiai Asy'ari Kendal, Kiai Asy'ari Kaliwungu ini. Jadi beliau pernah mondok di Kaliwungu di mana tempat Kiai Rifai itu pondok, dan juga pernah mondok di Muhammad Tubuh. Muhammad Tubuh ini murid dari Kiai Rifai. Jadi saya menemukan satu di situ. Tapi kan masanya setelah Kiai Rifai berarti ketika masa Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh kan kelahirannya 1820 kalau tidak salah, seumuran dengan Kiai Khalil Bangkalan. Jadi sempat yang saya temukan jaringannya cuma itu. Jadi kan sudah berbeda satu generasi setelah pasukan Diponegoro itu sendiri. Gimana tadi yang itu tadi satu? Oke, yang jaringan sambung gimana? Dia torikonya kemana berarti? Sambungnya ke toriko level dunia. Kalau yang dari segi tasawufnya ya, ini beliau ini lebih condong ke tasawuf akhlaki, bukan falsafi. Jadi kalau kebanyakan yang tasawuf falsafi ini kan condongnya hanya mengunci diri untuk berdekatan dengan Tuhan. Bahkan banyak yang manunggaling kalau istilahnya seperti itu. Nah, tarekat Kiai Rifai ini bukan yang seperti itu. Jadi tarekat Kiai Rifai ini tarekat yang akhlaki, yang mana bukan hanya mementingkan sisi ubudiyah, sisi tugas manusia sebagai abdun, tapi juga tugas manusia sebagai khalifah yang otomatis harus mempunyai dampak, harus mempunyai peran terhadap dunia masyarakat. Nah, di sini saya kutipkan dari bukunya Pak Abdul Jamil. Gagasan tasawuf Kiai Rifai tidak membentuk komunitas yang disebut tarekat sebagaimana ditulis oleh Alwan Khairi. Nah, Alwan Khairi ini menulis yang menyatakan bahwa Kiai Rifai ini sama seperti rombongan Hamzah Bansuri dan Syekh Siti Jenar yang mengatakan bahwa tarekatnya Kiai Rifai ini yang menjurus ke Manunggaling Kaul Gusti ini dibantah oleh Pak Abdul Jamil bahwa tidak, Kiai Rifai tidak membentuk komunitas yang berdasarkan tarekat seperti itu. Meskipun ada yang menulisnya, tadi Pak Alwan Khairi ini menulis bahwa ini condong ke tarekat Qadiriyah, yang meskipun secara ajaran memang ada nyambungnya di pemikiran-pemikiran Junaid al-Baghdadi. Jadi tidak disebutkan secara jelas tarekat yang diikuti oleh Kiai Rifai, cuma yang diamalkan yaitu ajaran-ajaran yang berhubungan dengan sosial, hubungan sosial. Kalau tarekat yang umumnya kita kenal seperti Qadiriyah, Syadziliyah itu kan lebih mengutamakan penyucian diri agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, sedangkan yang Kiai Rifai ini lebih mengedepankan fungsi manusia sebagai khalifah. Jadi beliau lebih mementingkan untuk
berdakwah pada sosial masyarakat kala itu daripada hanya terfokus pada penyucian diri yang lebih condong ke tasawuf falsafi tadi. Jadi tidak disebutkan secara spesifik beliau itu mengikuti tarekat apa, hanya ada yang di tulisannya Pak Alwan Khairi yang menyebutkan beliau Qadiriyah tapi condong ke falsafi, dan ini sudah dibantah oleh buku-bukunya yang ada yang di Pak Abdul Jamil ini, Perlawanan Kiai Desa. Dan juga kalau yang saya ambil di bukunya Pak Syahzirin Amin, itu salah satu pernah menjadi ketua umum Rifaiyah, itu juga menyebutkan bahwa tasawufnya Kiai Rifai ini tidak condong ke yang penyucian diri yang berlebihan atau istilahnya fokus ke fungsi manusia sebagai abdun saja, jadi lebih fokus ke fungsi manusia sebagai khalifah. Jadi tidak disebutkan torekotnya itu apa. Gitu. Baik, terima kasih. Balik ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Hawaji. Jadi memang belum bisa dipastikan secara secara pasti bahwa beliau mengikuti tarekat apa. Tapi ngomong-ngomong masalah jaringan tadi, kalau Kiai Rifai itu pulang setahun setelah perang Diponegoro selesai, itu pasti kemungkinan ada isu-isu yang berkembang atau semacam berita-berita burung yang populer, karena kita tahu daerah tempat tinggalnya Kiai Rifai dengan Semarang kan sangat dekat. Jadi wacana-wacana itu sangat mungkin untuk tersebar. Walaupun memang tidak ada mungkin secara tekstual ada surat menyurat atau ada hubungan antara alumni perang Jawa dengan Kiai Rifai. Itu saja. Oke, mungkin ada respon dari yang lainnya. Silakan. Ya, monggo kalau ada yang bertanya. Mbak Laili, Jauhari Nikmah. Ini banyak yang anonim ya, double kicot barang ini. Ayo Mbak Uswa, monggo Mbak Uswa, silakan dikeluarkan senjatanya. Kalau Uswa saya khawatir ini, saya tidak bisa menjawab. Nanti saya serahkan ke Ustaz Mujib kalau Uswa yang tanya. Gampang, kalau nggak bisa dijawab, ditutup, tidur. Ya monggo. Kang Suki ya, ini buat PR lah kalau nggak bisa dijawab. Ya, pengalaman Mbak Uswah ini kalau nanya mesti yang sangat di luar umumnya, yang sangat sulit saya jawab. 6 tahun satu kelas itu sudah paham lah. Oh iya, satu kelas ya di tarbiyah ya. Udah ketahuan ini. Ayo Mas Sugi, mungkin Mas Sugi mau tanya Mas Sugi. Ya mungkin ada yang mau nanya tentang kelanjutan dakwah Rifai ini seperti apa, kan tokohnya sekarang sudah tidak ada, apakah masih berlanjut sampai sekarang atau enggak? Ya, monggo silahkan. Nah ya itu aja. Itu ya, namanya dijelaskan saya aja itu. Tanya sendiri, ya, jawab sendiri kan. Saya tanya, Anda keluarkan sendiri ya, bagus. Ya, saya coba tambahi materi yang tadi yang belum sempat saya sampaikan. Iya, ini perkembangan ajarannya beliau sekarang. Istilahnya penerus dari ajaran-ajaran Kiai Rifai ini kan sekarang terkenal dengan istilah atau ormas Rifaiyah kan. Nah, ormas Rifaiyah ini memang tergolong secara organisasi resmi masih baru. Itu sekitar 1991 itu baru dibentuk. Nah, ini sejarah lahirnya Rifaiyah ini ada kaitannya dengan komentar Pak Kunto Wijoyo ini di Jurnal Ulumul Quran. Ini disebutkan bahwa Jurnal Ulumul Quran yang ada tulisannya Pak Kunto ini kan ditulis tahun 1990 kalau tidak salah, ya 1990. Nah, di tulisannya Pak Kunto ini memang Pak Kunto menyebutkan bahwa serat Cebol ini kan
merefleksikan ideologi priai dan juga ditulis oleh kalangan priai yang otomatis lebih mendukung ke pihak kolonial. Nah, akan tetapi Pak Kunto ini menggambarkan keadaan Kirifai itu berdasarkan Serat Cebolek ini. Jadi masih hanya membahasakan ulang sesuai dengan Serat Cebolek. Baru kemudian dikomentari seperti ini. Nah, ini setelah jurnal ini terbit kan dari Jamaah Rifaiyah, kemudian ada yang merasa tidak nyaman dengan tulisan Pak Kunto ini, kemudian menyurati pihak jurnal Ulumul Quran itu dan memberikan klarifikasi. Nah, dari sinilah kemudian tahun 1991 diusulkan untuk mengadakan semacam seminar nasional pahlawan yang namanya Kiai Rifai. Nah, hasil dari seminar itu kemudian diusulkan agar Jamaah Rifaiyah ini membuat ormas resmi agar ketika ada masalah-masalah apapun itu sudah bisa ditempuh secara hukum yang resmi. Mengingat tadi kan sudah pernah saya sebutkan bahwa Jamaah Rifaiyah ini pernah dilarang di Demak, di Pekalongan, tepatnya di Paesan dan juga di Peduri, yaitu Tirto. Nah, ini agar bisa lebih enak diusulkan maka dibentuklah Ormas Rifaiyah, yaitu tahun 1991. Meskipun sebelumnya sudah ada yayasan pendidikan, jadi fokusnya hanya ke yayasan pendidikan itu yang dibentuk tahun 1965. Jadi antara 1965 sampai 1991 itu masih bentuknya yayasan pendidikan, belum organisasi masyarakat yang seperti NU maupun Muhammadiyah. Nah, baru 1991 ini secara resmi berdiri Rifaiyah sebagai organisasi. Nah, kalau dulu kan ketika awal-awal masanya sampai 1965 itu kan berarti sistemnya masih hubungan guru murid saja. Jadi kefanatikan kefanatikan murid-murid di Rifai itu kan diteruskan oleh murid-murid generasi pertama, generasi kedua. Itu masih tetap menganggap tokoh utama dari ajaran ini ya Kiai Rifai. Makanya mereka masih menyebarkan ajaran itu tapi tetap menggunakan ini loh, gurunya Kiai Rifai. Ajarannya tetap seperti itu. Jadi masih mengedepankan ajaran hubungan guru murid, bukan cara organisasi yang terstruktur. Nah, baru ketika tahun 1965 itu dibentuklah Yayasan Pendidikan Rifaiyah. Ini sudah agak teratur, cuma ketua dan struktural ketika itu masih batas formalitas karena yang memberi pandangan-pandangan umum pada ketika itu ya kiai-kiai atau ulama Rifaiyah yang senior lah yang dianggap lebih punya pengaruh. Jadi ketika saat itu sudah ada struktural di yayasan pendidikan itu hanya untuk mengurusi masalah di pendidikannya saja. Baru ketika sudah ada Rifaiyah secara organisasi 1991 yang ini salah satu pendeklarasinya yaitu Pak Syadirin Amin yang bukunya saya bawakan malam hari ini ditulis oleh beliau yang salah satu tokoh yang mendeklarasikan berdirinya Rifaiyah sebagai organisasi tahun 1991. Nah, jadi mulai 1991 ini lebih terstruktur rapi lah dalam organisasi. Jadi ada struktur ketua umum, terus ada ketua wilayah, pimpinan wilayah, istilahnya pimpinan umum, pimpinan wilayah, dan juga pimpinan daerah. Nah, kalau yang di Kendal sekarang itu pimpinan daerahnya salah satu dosen stek Kendal itu alumni Unisula itu Pak, alumni Magister PAI Pak Nuruddin, itu ketua PD Kendal, pengurus daerah Kendal, alumni Magister PAI Unisula. Mungkin itu ada lagi mungkin. Oh ya Mas Awaji, kira-kira tadi kenapa organisasi Rifaiyah tadi ditolak di beberapa daerah? Oh itu. Ya. Ini bisa jadi karena faktor stigmatisasi dari zaman Belanda itu masih melekat di kalangan Rifaiyah. Oh iya. Karena memang Rifaiyah ini kan cenderung dakwahnya itu tertutup dan tidak mau terbuka dengan
ormas-ormas lain, sehingga pandangan ormas lain untuk mengetahui rifaiyah itu seperti apa kan sulit. Yang bisa diketahui kan dari data-data dokumen yang sudah diturunkan oleh Belanda, sehingga kayak tadi yang ajaran-ajaran kontroversial, yang rukun iman 1, terus jumlah sholat Jumat 4 atau 12 ini kan berbeda dengan pendapat umum kalau itu. Nah, sehingga ini dijadikan alasan untuk menganggap bahwa rifaiyah ini sesat. Padahal kan mereka tidak tahu bahwa ini sebenarnya sama, cuma beda dalam konteks matan. Jangan dalam syarahnya itu sebenarnya sama dengan syafi'iyah lainnya. Itu karena kurangnya informasi saja. Oke, kalau misalnya ya ada anggapan tadi bahwa karakter-karakter pembawaan yang termaktub dalam karangan-karangan Kiai Rifai itu agak provokatif. Nah, itu kan juga mungkin akan menimbulkan masalah manakala ada dibenturkan dengan statement bahwa misalnya hukum di Indonesia adalah hukum warisan Belanda. Nanti kepentingannya di sini ketemu. Jadi ajaran yang provokatif di Rifaiyah, seandainya itu dipertahankan atau misalnya saja diajarkan misalnya dalam organisasi yang tertutup tersebut, itu bisa jadi memang bisa menimbulkan kalau bahasanya sekarang fundamentalisme atau ekstremis lah bahasanya. Ya, itu bisa jadi seperti itu ya kalau misalnya ya. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya. Ini Kang Suki ini katanya masih di mute ini, masih belum bisa komen. Kang Suki, Ya, coba saya lihat ya. Kok masih di mute sih? Sugi mana tadi? Ya, laki-laki senior lagi. Ya siapa? Ini yang memenuhi ya senior semua. Yang masih muda ini merasa anak-anak muda ini pada nggak ada ini. Yes. Sudah bisa nggak itu? Halo, bisa Mas belum Sugi Kang udah bisa? Suki? Oh, sudah bisa saat itu mic-nya sudah nyala. Iya, dia udah bisa tuh. Silakan Mas Sugi kalau ada yang mau di ini. Monggo Kang Suki. Atau yang Mas Hawaji, kira-kira kajian kitab-kitab beliau yang masih ada sampai saat ini, apakah itu masih dikaji di kalangan tersendiri itu? Masih, di kalangan Rifaiyah. Masih sampai sekarang itu malah dijadikan kitab-kitab utama dalam pengajian-pengajian Rifaiyah. Jadi saya ambil contoh di salah satu yang dekat rumah saya di Kedunguni, itu ada salah satu sekolah yang memasukkan kurikulum tarjumah. Jadi memang ada yang namanya 10 bismillah wajib. Itu yang dari 69 kitab tadi ada dirinci 10 yang wajib diketahui oleh calon pendakwah dari Rifaiyah. Nah, ini 10 kitab inilah yang diajarkan, yang sampai sekarang masih tetap diajarkan dan bahkan dijadikan pujian-pujian ketika mungkin menunggu sholat, itu pujiannya pakai syair-syair dari Rifai. Bahkan ketika ada semacam tanggapan-tanggapan, kalau biasanya kan ada nagaman itu pakai genjering, kayak hiduran yang semacam rebana, itu juga syair-syairnya diambilkan dari kitab-kitab beliau ini. Jadi sampai sekarang masih tetap diajarkan. Ketika bulan puasa pun, ketika yang anak-anak yang belum balik itu kan masih belum wajib taraweh, belum wajib sholat, itu mereka tidak melakukan sholat sunnah, tapi melakukan ngaji kitab tarjumah ini. Nah, metode pengajian tarjumah ini juga ada fasenya. Fase awal kan cuma ngaji yang kan tulisnya ada yang hitam, ada yang putih, ada hitam, ada yang merah. Nah, di sini yang
ngaji hitam ini yang dipelajari yang awal-awal. Bagi yang masih apa namanya, masih belum bisa membaca, belajarnya cuma yang hitamnya, yang ini hitam. Itu Ini pegon bagi ya. pegon ya. Yang merah ini kan bisa untuk awalan per koras dan juga bisa berbentuk dalil. Jadi setiap dalil atau awalan pembahasan itu tulisannya merah. Nah, yang bagi kaum awam yang masih pertama membaca rifaiyah, apa kitab-kitab terjemah itu yang diajarkan cuma yang hitamnya saja. Nah, baru ketika yang hitamnya sudah lancar, belajar yang merah. Nah, istilahnya ini ngaji irangan, ini ngaji abangan. Ini yang merah-merah ini kebanyakan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis. Nah, baru ketika sudah sudah bisa semua ngaji yang campur. Nah, ini kurikulum ini masih diterapkan di beberapa pesantren. Nah, kalau di Pekalongan itu yang paling besar di Paesan. Nah, ini saya sejujurnya masih belum begitu tahu. Ternyata di sana ada yang besar. Padahal saya tinggal di Pekalongan ya cukup lama. Ya, oke. Gimana lagi kan? Ya, terima kasih Mas Waji. Mas Sugi sudah terhubung? Halo. Halo, Mas Halo, Sugiono ya. yang ganteng. Halo, Sudah kedengaran nggak? tuku. Ya, kedengaran nggak? Iya, terkait perkembangannya sekarang kan tadi disebutkan tahun 90-an organisasi Rifaiyah itu meneruskan ajaran-ajaran Rifai. Saya ingin menanyakan soal ajaran-ajaran Rifai yang kontroversi tadi di masa sekarang ini. Apakah ajaran-ajaran itu tetap diajarkan sebagaimana dulu seperti itu? Karena kalau tadi dijelaskan kan misalkan rukun Islam berjumlah 1 itu kan sebenarnya bukan maksudnya seperti itu, hanya sebagai bagaimana ajaran Islam itu dimudahkan, diajarkan lebih mudah ke masyarakat saat itu. Bagaimana kemudian dengan sekarang? Apakah itu hanya sekedar sebagai dipelajari secara umum, sebagai pengetahuan umum, dan tidak menjadi ajaran yang tetap diajarkan seperti itu sekarang ini? Karena kalau seperti itu, akan timbul kontroversi nanti. Itu yang pertama. Kedua, setiap organisasi itu kan punya kekhasan masing-masing ya. Apa yang dibawa oleh organisasi ini? Apa kekhasannya dibanding organisasi-organisasi Islam yang lain? Mungkin itu saja. Ini pertanyaannya singkat, padat, tapi memusingkan. Kalau mengenai ajaran itu masih diajarkan sampai sekarang sesuai dengan yang tertulis di tarjumah, kitab-kitab tarjumah. Cuma ada cumanya ini. Ada beberapa yang sudah agak tidak sekonservatif dulu, jadi sudah mulai agak terbuka direvisi, edisi revisi ya. Ya seperti Qodok Mubadaroh ini kan ada yang memang masih ketika puasa itu lebih mengutamakan mengkodok ini daripada traweh, itu di daerah Kendal, daerah mana lupa saya, sekitar Gemuh kalau tidak salah. Itu masih ada yang istilah sekarangnya konservatif yang sangat menjaga ketat ajaran Rifai seperti dari awalnya. Ada juga yang sudah mulai istilahnya mulai ada keterbukaan lah. Oh ini memang ajarannya seperti ini, cuma kan bisa kita kombinasikan dengan ajaran-ajaran yang umumnya ada, karena itu kan sama-sama benarnya. Itu kayak di Paesan ini juga sudah agak tidak sekonservatif dulu, artinya tidak sekolot dulu, sudah menerima keterbukaan. Nah, sedangkan kalau rukun Islam berjumlah 1 kan tadi cuma sebatas perbedaan di dalam matan ya, jadi teksnya saja yang beda dengan umum, sedangkan maksudnya sebenarnya sama, jadi tetap diajarkan, cuma diberi pendalaman. Tadi yang kedua apa lupa? Oh, kekhasan ya. Ya, kalau kekhasan yang saya
tangkap dari ajaran Rifaiyah ini di apa? Sebenarnya hampir mirip dengan NU, cuma ada kekhasan di pengajaran kitab-kitabnya tadi. Kalau NU kan kebanyakan belajarnya yang apa? Kitab-kitab ulama-ulama Arab, meskipun ulama Nusantara tapi kebanyakan kan tulisannya Arab-Arab. Nah, di Rifaiyah ini masih tetap mayoritas menggunakan kitab Rifaiyah, kitab terjemah ini yang menggunakan terjemah tadi. Bahkan sudah ada kurikulumnya sendiri di ngaji pesantren Rifaiyah, dan juga keseniannya juga ada kekhasan, yaitu menggunakan tadi syair-syair dari kitab itu dijadikan nagoman untuk ujian atau untuk acara-acara hajatan. Nah, ada lagi yang menjadi khas. Ini saya mendapatkan cerita ini dari salah satu teman saya yang di daerah Rawasari, Kendal. Ringin Arum. Ini kan di sana juga Rifaiyahnya masih ketat. Di setiap acara-acara hajatan itu memang ketat. Jadi memang setiap pertemuan atau apa itu putra dan putri itu dipisah mesti. Bahkan di pengajian itu juga dipisah. Dan juga ketika menyetel, kalau umumnya tanggapan itu kan dangdutan. Nah, Rifaiyah di Ringin Arum ini tidak menerima di Rawasari ini tidak menerima orkesan dari dangdutan. Mereka lebih suka menggunakan yang syair-syair yang Islami lah. Itu cerita dari teman saya yang tinggal di Ringin Arum. Rawasari, lupa. Ya, itu yang pernah saya temukan kekhasannya. Mungkin yang lain mau menanggapi silakan. Ini saya lihat di sini juga ada yang asli Rifaiyah dari tadi diam saja. Siapa itu? Ya, mungkin bisa menambah dari pandangan asli orang Rifaiyah. Kalau saya sendiri jujur, saya bukan Rifaiyah, bahkan saya baru mengenal Rifaiyah ketika sudah di Semarang. Meskipun tempat tinggal saya dekat pusat Rifaiyah yang ada di Pekalongan, yang di Kedunguni itu. Tapi kayaknya saya sarankan Mas Hawaji untuk ikut Rifaiyah deh. Ya, supaya bisa mengembangkan pemikirannya itu. Ya, supaya tidak sekonvensional setradisional lama lah ya. Ya, kayak Kalma gitu ada penerusnya dari Mahathir Frankfurt sampai kemana-mana sampai hari ini ya. Sampai ke Markus itu kan bagus sekali perkembangannya. Ya, Mas Hawaji bisa lah mengembangkan ajarannya. Kalau Rifaiyah yang di Pekalongan, gimana? Kalau Rifaiyah di Pekalongan sekarang sudah condong moderat, Kang. Oh iya. Ya, karena kebanyakan kan umumnya kader-kader Rifaiyah itu kan harus mondok di pondok pesantren Rifaiyah dengan fokus ke ajaran-ajaran di Rifaiyah. Tapi kalau yang di Pekalongan itu sudah banyak yang memondokkannya malah ke pesantren Sarang, Al Anwar Sarang. Oh iya. Salah satu teman saya itu anaknya tokoh besar Rifaiyah Pekalongan dan sekarang menjadi ketua AMRI. Kalau tidak salah, AMRI itu kalau di NU itu semacam Ansor, jadi pimpinan angkatan muda Rifaiyah. Oh iya. Nah, itu mondoknya sudah di pondok NU, jadi kan sudah moderat lah istilahnya, dan kuliah di Unisula juga satu angkatan. Itu mungkin Mbak Uswah pasti apal karena dulu sering debat juga sama Mbak Uswah. Ya mungkin dia pernah suka Uswah kayaknya. Jadi tanpa saya ikut pun sebenarnya sudah ada yang mewakili banyak lah. Oh iya. Oke. Ini Uswah kok angkat tangan ini mau bertanya sepertinya. Ya Uswah. Ini Kang Suki termut lagi chatnya ini. Kang Suki termut. Siapa yang termute? Halo Uswah. Oke, di chat kita lihat. Masih suka mengkritik. Ini saya bacakan chatnya Kang Suki. Oke. Soal ajarannya yang suka mengkritik pemerintah kolonial, apakah sekarang juga masih sering mengkritik pemerintah? Udah buka tuh. Meskipun pemerintah sekarang bukan kafir lagi, tapi tetap setiap pemerintahan memiliki celah dong. Apalagi soal kebijakan-kebijakannya. Kalau yang terbaru ini kan
saya rasa malah kalau dalam ranah politik ya, yang saya baca di bukunya Pak Ada Bidarban yang Rifaiyah, yang mana ya? Yang ini. Enggak apa-apa, biar pakai aja, aku tak tidur pakai sarung. Yang Pak Ada Bidarban ini menjelaskan bahwa dari segi politik di pasca kemerdekaan ini mereka cenderung mengikuti pandangan politik umum di mana mereka tinggal. Misal di Pekalongan ketika itu banyak yang mendukung Golkar, maka mereka berafiliasi ke Golkar. Itu pilihan politiknya jadi tidak sekaku dulu. Oke. Itu kan yang saya baca di bukunya Pak Ada Bidarban itu. Yang mana bukunya? Oke, berarti sudah lebih moderat ya. Kalau sekarang, kalau yang saya lihat dari teman-teman saya yang Rifaiyah itu cenderung pro dengan pemerintahan sekarang. Ya mungkin itu Rifaiyah yang moderat, yang masih lainnya yang konservatif saya belum tahu karena belum punya akses ke beliau-beliau. Tapi kalau yang saya ambil contoh di Kendal ya, yang tadi yang saya sebutkan ketua pimpinan daerah Kendal itu kan alumni Unisula. Beliau itu cenderung pro terhadap pemerintahan Kendal yang Dr. Mirna itu. Bahkan sekarang ini Rifaiyah Kendal sedang mesra-mesranya kalau dalam bahasanya beliau. Ya, dari tahun 2017 itu kan diadakan seminar nasional, seminar pahlawan nasional mengenalkan peran Rifai. Ketika itu yang jadi pematerinya Pak Abdul Jamil yang menulis tadi buku yang hijau itu Perlawanan Kiai Desa. Kemudian 2018 itu ada Istighosah Kubro. Kalau 2019 pemerintah mengadakan di kalangan Rifaiyah Intaran kalau 2019. Nah, dari tahun 2020 kemarin ada semacam Sarasehan Pahlawan Nasional juga. Itu yang menyelenggarakan pemerintah Kendal. Jadi dari tahun 2017 sampai 2020 ini kalau dalam pandangan politik mereka cenderung pro terhadap pemerintah. Yang di sekitarnya ya enggak tahu kalau di Rifaiyah di cabang yang lainnya enggak tahu. Yang saya ambil contoh ini di Kendal karena yang memang terdekat dengan saya juga. Itu Kang Sugi, mungkin ada lagi? Oke, siap. Uswah termut ini sudah bisa belum? Udah sudah bisa. terbuka. Udah terbuka. Nah, Oke, silakan. Nyonya Uswah. Mas Aji, sebetulnya pertanyaannya hampir sama dengan Mas Sugi tadi. Jadi ketika tahun sebelum 1926, 19-an itu awal itu kan ini ya, kita baru mengenai nasionalisme yang berdasarkan geografi begitu. Jadi bukan hanya nasionalisme Islam dan bukan Islam gitu ya. Nah sebetulnya saya mau tanya tadi mengenai peralihan Rifaiyah itu dari nasionalisme Islam menuju nasionalisme yang itu berdasarkan geografi juga. Jadi kalau saya dengarkan jawabannya Mas Aji tadi kan yang terakhir kan kalau sekarang lagi mesra-mesranya dengan pemerintah berarti kan cenderung tidak fundamentalis lagi begitu ya. Simplifikasinya seperti itu bahasanya. Terus ini saya memang beberapa kali terlewat tadi, cuman ini ya, Mas saya kok nggak nangkep ya sampai sekarang. Sebetulnya ciri khas yang berbeda itu apa, Mas? Misalkan kayak tadi ya dijawab ke Mas Ugi tadi ya, setiap organisasi itu punya ciri khas begitu. Tadi jawabannya adalah tentang syair atau pujian begitu. Itu kan di NU itu juga disuburkan seperti itu, Mas. Saya kalau lihat anak-anak, saya belum pernah kenal anak-anak Rifaiyah yang asli ya. Cuman ya tadi yang Mas Haji sebutkan itu satu yang sering berbicara itu dulu
yang kenal banget sama saya itu satu itu kok beda begitu dengan anak-anak NU begitu. Jadi sebetulnya sekarang itu apa Mas yang diperjuangkan begitu? Ciri khas yang diperjuangkan itu apa sebetulnya? Yang sekarang loh ya. Karena kalau misalkan memperjuangkan pemikiran yang kontroversi. Lah dulu kan kelihatan berbeda karena ada pemikiran yang kontroversi ini. Lah ternyata setelah diulik-ulik gitu ya. Setelah digali-gali itu kan ternyata ini hanya hasil kompromi dari kondisi saja saat itu ternyata. Seperti misalkan rukun Islam hanya satu begitu. Oh ternyata nggak beda dengan orang yang menganggap bahwa rukun Islam itu ada 5 begitu. Kenapa nggak beda? Dan itu saya ketika ketemu Mas N ya, sebut saja itu yang kayaknya tahu Rifaiyah banget itu ya, yang dulu alumni Unisula itu beliau sering mengenalkan Rifaiyah, tapi yang dikenalkan itu kontroversialnya, misalkan seperti kamu tahu nggak ada ajaran di Kendal yang menganut rukun Islam itu cuma 1 begitu. Jadi saya malah merasa seperti itu snowflake syndrome begitu. Sindrom pengen deweni gitu. Pengen bedo songkolian gitu. Padahal ya nek digali-gali ternyata yo sama gitu. Jadi apa Mas sebetulnya ciri khas yang sampai hari ini diperjuangkan selain budaya syair-syairan itu? Terus Kalau saya perjelas yang kekhasan dari segi syairan maupun nazaman tadi ya. Jadi yang khas itu sumber yang dijadikan syair itu. Jadi sumber yang dijadikan syair itu ya dari kitab ajaran Kiai Rifainya itu sendiri yang bersumber dari kitab-kitab terjemah. Yang itu menjadi khas karena di organisasi lain kan tidak menggunakan kitab-kitab itu. Dan juga kalau kita lihat fenomena teman kita itu tadi, memang saya lihat ini masih ada sedikit kekhasan dari Rifaiyah angkatan awal-awal sampai yang sekarang. Jadi memang Rifaiyah ini kan yang di bukunya Pak Abdul Jamil itu menegaskan bahwa Rifaiyah ini salah satu tipologi pemikiran dan gerakannya itu secara isolasi sosial. Jadi lebih cenderung menyukai untuk kalangan sendiri, sedangkan untuk bersosial dengan kalangan lain itu agak tertutup. Itu kekhasan yang dalam bukunya Pak Abdul Jamil, sehingga memang banyak disalahpahami gara-gara ketertutupan mereka itu. Itu kekhasan yang sampai sekarang pun masih, yaitu dari tempat tinggal juga sih. Rifaiyah ini lebih banyak memilih tinggal daerah yang jauh dari perkotaan, kebanyakan yang pusat-pusatnya lebih memilih kalau yang di gunung biasanya yang pelosok gunung, yang pesisir atau pesisir pantai itulah. Cuma kalau sekarang ya kalau semacam daerah tempat tinggal ya tidak terlalu ketara lagi karena sudah membaur dengan orang-orang umumnya. Cuma masih ada beberapa daerah yang khusus di daerah itu hanya didiami oleh orang-orang Rifaiyah. Itu masih ada. Ya. Mungkin itu Mbak Uswah, ada lagi yang belum jelas? Iya Mbak Uswah, ada feedback lagi? Cukup kiranya Mas, karena saya malah menyadari kayaknya akses ke sana ke orang yang lebih orisinil dari Rifaiyah itu agak susah kelihatan. Memang harus jalan-jalan atau dapat jodoh orang sana kayaknya. Coba nanti Mbak Uswah cari yang orang-orang Rifaiyah ya.
Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Silakan, masih ada waktu, disempatkan. Kalau tidak ada ya bisa ditutup. Ya, ditutup aja Mas Aziz. Monggo. Sudah malam, sudah jam 11. Oh, iya, iya. Oke, kalau begitu tidak usah saya simpulkan karena nanti bisa berbahaya. Bisa diambil kesimpulannya nanti lewat Mas Hawaji sendiri, minta filenya dan minta kesimpulannya dari beliau. Oke, kalau begitu mari kita akhiri pada diskusi pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.